Ini penting kami sampaikan teman-teman sekalian. Ingat baik-baik, urusan dunia itu sudah diatur. Akhirat kita itu yang belum jelas. Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Kairo di Mesir, menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah. Jadi ada satu keluarga ini keluarga berada. Kemudian ini kisah nyata, ayahnya meninggal, tersisa kemudian istri dan satu anak, mewarisi harta yang cukup banyak. Tiba-tiba kemudian datang pamannya mengatakan, biar saya kelola harta ini sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat skala legal, dokumennya didokumentasikan. Begitu diserahkan, rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika, digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang, cabangnya di mana-mana, sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika. Ini kisah nyata. Lahir anak-anaknya, sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaannya. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang yatim ini, kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya. Nyata kisah ini. Tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Kamu jangan ada di sini, pergi dari sini. Baik. Apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, ia akan bawa keluarganya dari Amerika, istrinya dan anak-anaknya kemudian untuk datang ke tempat ia kemudian di situ telah bangunkan satu rumah yang sangat indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun. Begitu tiba masanya kemudian jadi rumahnya sangat mewah dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya. Tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika untuk datang ke tempat ia di situ. Saat datang, disiapkan waktu menjemput, berangkat kemudian ke bandara. Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah. Di jalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya untuk menjemput. Di perjalanan, ternyata sedang menuju pada takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu. Wafat seluruh keluarga ini. Si paman tadi, dengan istri Amerika aja, dengan seluruh anak-anaknya, wafat seluruhnya. Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini, tersisalah kemudian persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta kemudian si paman ini atau si orang ini diwariskan. Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi hartanya dibawa oleh si paman untuk menjadi modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya ahli waris dari paman tadi. Perhatikan bagaimana kemudian Allah mengatur harta si anak ini selama 15 tahun dikelola oleh pamannya. Walaupun dia terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur. Harta Anda mencari dengan cara yang halal, sudah Allah siapkan rizkinya. Tidak akan tertukar. Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Ya, cuman menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah, rizki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan maslahat hidupnya sampai Anda wafat. Jadi kalau rizki Anda belum terpenuhi, Anda nggak akan wafat. Demi Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arba'in hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu. Ketika beliau mengatakan, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda akan dihimpun di perut ibundanya sebelum terlahir 40 hari pertama berbentuk nutfah. Ya, pancaran pertemuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 120 hari, kurang lebih selama 4 bulan berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai membentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus satu orang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah masuk ke dalamnya. Wa yu'maru bikatbi 40, kemudian diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal yang dibawa selama hidupnya.
Apa yang pertama dengan yang kedua? Ini menarik. Satu, bikatbi rizqihi. Kedua, wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan rizkinya, yang kedua ajalnya. Perhatikan kalimatnya. Rizki bersanding dengan ajal. Anda bayangkan. Ya, rizki ditetapkan sebelum lahir. 4 bulan usia kandungan, roh masuk. Quran surah 15 ayat 28. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ya, min salsalin min hama'in masnun. Teruskan langsung 29-nya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu dibentuk dalam kandungan, janin terbentuk usia 4 bulan, nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan rohnya. Begitu ditiupkan roh masuk, ditetapkan 4 hal. Pertama adalah rizkinya. Rizki ditetapkan. Rizki, Masya Allah. Tuh. Kedua, wa ajalihi, ajal. Ingat, ajal, bukan umur. Beda antara ajal dengan umur. Ajal batas akhir usia kehidupan seseorang. Batas akhir usia hidup. Ya, Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bahkan bukan cuma 1-2 orang, semua umat itu punya ajal. Batas akhir hidup. Ada yang 60 tahun, ya, ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 6 bulan, dituliskan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa majukan, nggak bisa, mau diundur pun susah. Di orang yang bunuh diri itu cuma buang-buang energi, nggak ada kerjaan, ntar juga meninggal. Ya. Nggak bunuh diri pun wafat juga, ngapain bunuh diri? Jadi kalau sudah tiba ajal, meninggal. Mau minum baygon sampai dengan 1 truk, kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Jangan melakukan sesuatu yang sudah pasti. Mengerjakan sesuatu yang pasti itu artinya dituntut. Tapi mohon maaf, memikirkan sesuatu yang sudah diatur itu kurang kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Pengen dipuji pada yang tidak layak, itu terlampau GR.